Setiap hari, kampus menjadi tempat bertemunya berbagai aktivitas mahasiswa. Ada yang melangkah masuk melalui gerbang kampus, ada yang tenggelam dalam bacaan di perpustakaan, dan ada pula yang memanfaatkan ruang di depan kelas untuk belajar dan berpikir. Di balik aktivitas tersebut, mahasiswa tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga berusaha memahami bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam kajian ekonomi makro, pemahaman terhadap aktivitas perekonomian menjadi sangat penting, terutama dalam melihat bagaimana pendapatan nasional terbentuk dan bagaimana interaksi antar sektor ekonomi saling mempengaruhi. Salah satu teori yang membahas hal tersebut adalah teori Keynes, khususnya pada pasar barang yang menekankan peran permintaan agregat dalam menentukan keseimbangan ekonomi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas. Perkenalkan, aku Amanda Nisa Fitria. Perkenalkan, nama saya Suci Maulanti Kosasi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang teori Keynes, pasar barang. Menghadapi masalah depresi dan pengangguran, Keynes ini menjadi jalan tengah karena menurut ekonomi klasik, pasar bebas bisa menentukan keseimbangannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan menurut ekonom sosialis menekankan bahwa peran besar pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi dan pemerintah dan pemerataan keadilan sosial. Teori Keynes ini lahir sebagai jawaban atas hipotesis ekonomi klasik yang buyar karena depresi yang berkepanjangan. Laissez-faire, menolak sistem laissez-faire, selama kita masih mempercayakan pengelolaan perekonomian pada produsen swasta yang hanya bertujuan untuk mementingkan keuntungan pribadi saja, maka depresi, pengangguran, dan inflasi akan tetap menjadi penyakit perekonomian yang menghantui kita dari waktu ke waktu. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu mampu menyeimbangkan diri, terutama dalam kondisi krisis. Tetapi Keynes berpendapat bahwa kegiatan produksi ini perlu memiliki faktor-faktor produksi masih bisa dipercayakan kepada perusahaan-perusahaan swasta, tapi harus melibatkan pemerintah. Karena menurut Keynes, peran daripada pemerintah itu sangat diperlukan. Contohnya melalui kebijakan-kebijakan fiskal saat resesi bisa menghilangkan belanja pemerintah, bisa meningkatkan belanja pemerintah, menurunkan pajak, dan lain-lainnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh kebijakan moneter yaitu menurunkan suku bunga. Tujuannya untuk mengurangi uang beredar, sehingga mendorong masyarakat dan perusahaan untuk berbelanja dan berinvestasi lebih banyak. Pasar barang, kelebihan produksi. Keynes menolak Pumsey. Menurut Keynes, kelebihan produksi secara umum bisa terjadi kelebihan. Ini muncul bila permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tidak cukup kuat untuk menyerap suplai yang ditawarkan. Sebagian daya beli mungkin ditabung oleh masyarakat dan tabungan tidak menambah permintaan efektif. Terus ada pasar barang, kekurangan produksi. Keadaan sebaliknya yaitu kekurangan produksi secara umum juga mungkin terjadi jika para produsen memutuskan untuk melakukan investasi lebih besar daripada daya beli yang ditabung masyarakat, maka permintaan efektif menjadi terlalu besar dibandingkan nilai output yang tersedia di pasar. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang permintaan dan penawaran agregat. Di sini ada pengertian permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh sektor-sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat adalah daftar atau schedule dari keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan
pada berbagai tingkat harga. Ini merupakan pengertian menurut Suyuti pada tahun 1989. Lalu menurut Budiono pada tahun 2001, permintaan agregat atau dalam perekonomian tertutup sama saja dengan pengeluaran agregat dari masyarakat secara keseluruhan, yang kita sebut Z. Terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah permintaan efektif dari rumah tangga akan barang-barang konsumsi, disebut C. Yang kedua, permintaan efektif dari sektor produsen untuk investasi, disebut I. Dan yang ketiga, permintaan efektif dari pemerintah, disebut G. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan C plus I plus G. Lalu pada bagian ini kita akan membahas faktor yang menentukan konsumsi atau C, yaitu propensity to consume dan propensity to save. Pada gambar ini menjelaskan bahwa setiap proses produksi mempunyai akibat ganda. Yang pertama, produsen melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Hasil produksi ini kemudian dijual ke pasar barang. Lalu dari proses tersebut, rumah tangga memperoleh pendapatan yang disebut Y. Pendapatan ini berasal dari keterlibatan rumah tangga dalam kegiatan produksi. Lalu pendapatan rumah tangga atau Y akan digunakan untuk 2 hal. Yang pertama untuk konsumsi atau C, dan yang kedua untuk ditabung atau S. Konsumsi rumah tangga akan kembali ke pasar barang sebagai permintaan. Hal ini mendorong produsen untuk terus memproduksi barang dan jasa. Keynes berpendapat bahwa setiap masyarakat mempunyai kebiasaan tertentu mengenai berapa dari pendapatan rumah tangga yang dibelanjakan untuk barang dan jasa, dan berapa yang ditabung. Biasanya untuk negara-negara yang tingkat penghasilannya tinggi, persentase dari penghasilan yang ditabung juga semakin tinggi. Sebaliknya, persentase yang ditabung biasanya kecil bagi negara yang tingkat penghasilannya belum tinggi, atau biasanya negara-negara yang sedang berkembang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin besar bagian dari penghasilan yang bisa disisihkan untuk ditabung tanpa ia harus menderita kekurangan makanan atau pakaian dan sebagainya. Persentase dari penghasilan yang ditabung di suatu masyarakat menunjukkan perilaku sektor rumah tangga secara keseluruhan dalam mengalokasikan penghasilan mereka. Presentasi ini disebut dengan istilah propensity to save, kecenderungan untuk menabung dari masyarakat tersebut. Sedangkan persentase dari penghasilan yang dibelanjakan disebut propensity to consume atau kecenderungan untuk berkonsumsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah atau G adalah pembelian barang atau jasa oleh pemerintah pusat dan daerah yang merupakan produksi tahun bersangkutan. G hanya mencakup pembelian barang atau jasa yang merupakan hasil proses produksi, tidak termasuk pembelian tanah, gaji pegawai, dan lain-lain yang merupakan faktor produksi. G adalah pengeluaran pemerintah di pasar barang, bukan di pasar faktor produksi. Pengeluaran pemerintah tidak mencakup semua pengeluaran APBN, hanya pembelian barang atau jasa hasil produksi tahun yang bersangkutan. Dia ditentukan oleh proses yang sama dengan APBN, yaitu proses kompleks politik, ekonomi, dan sosial. Dalam teori makro, dia dianggap sebagai variabel eksogen, yaitu di luar tugas teori untuk menjelaskannya dan dapat mempengaruhi pemerintahan agregat dan situasi makro suatu negara.